Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait aplikasi Akasi Makom pada modul bendahara. Sebelumnya sudah kami sampaikan tutorial terkait dengan pengaturan. Nah, kali ini kami akan menyampaikan tutorial terkait penyusunan RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Untuk mengatur RKAS ini kita login dengan user level bendahara, sehingga kita masuk ke modul bendahara. Untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran nanti kita melalui menu RKAS ya. Nah, gambaran sebelumnya sebelum kami ke penyusunan, ini contoh nantinya ya. Contoh nantinya kenapa kita harus menyusun RKAS itu agar kita nantinya bisa mengetahui anggaran yang sudah direncanakan di awal kemudian dibandingkan dengan realisasi yang sudah dilaksanakan, sehingga nanti kita bisa mengetahui secara real time sisa-sisa anggaran yang masih tersedia untuk akun-akun tertentu. Ya, ini contohnya misalnya kita juga bisa melihat misalnya ini penerimaan dengan realisasi sekian, misalnya nanti kita bisa lihat di detail ini. Nah, ini fungsi kenapa kita harus menyusun RKAS dalam pengelolaan modul bendahara ini. Jadi untuk laporan realisasi anggaran ya, pembanding antara rencana dengan realisasinya. Nah, untuk menyusun RKAS kita masuk ke menu RKAS. Ini kebetulan sudah ada contohnya ya, nanti kami jelaskan penyusunannya. Jadi untuk penyusunan RKAS ini ada dalam setiap rencana anggaran yang memunculkan nominal ini kita ada 4 level ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang pertama ini kami kenalkan kode yang berwarna merah. Ini adalah kategori. Jadi kategori di sini ada 3. Yang pertama pendapatan, kemudian yang kedua belanja, dan yang ketiga surplus defisit. Ini tidak perlu kita rekam karena ini bawaan aplikasi. Kemudian pendapatan misalnya atau belanja nanti kita breakdown menjadi kegiatan-kegiatan. Nah, ini kode 4 digit ini adalah kode yang kita rekam di pengaturan pada kode kegiatan ini. Nah, sehingga kebutuhan kita dalam penyusunan RKAS ini bisa kita sesuaikan di referensi atau pengaturan kode kegiatan. Ini contohnya saya tambahkan aja, misalnya di sini ada kegiatan yang baru, misalnya sudah ada saldo tahun lalu, sudah ada penerimaan, misalnya kita ada apalagi ya, ada kegiatan ini baru ada 3 ya, ada 3, misalnya contoh untuk menambah kegiatan, ini contoh kegiatan, ini kita klik tombol tambah di sini pada kolom aksi dan pada baris pendapatan kita tambah klik. Nah, misalnya kita akan pilih kegiatan apa. Ini yang belum ada penerimaan lain-lain ya mungkin ya, atau uang kegiatan sudah, pendapatan asli asli sekolah. Ini belum ada ya. Misalnya kita akan merekam penerimaan pendapatan asli sekolah. Nah, ini yang mungkin bila belum mengikuti tutorial sebelumnya, ini dari mana daftar ini? Ini adalah daftar yang kita rekam pada pengaturan kegiatan dari menu pengaturan kode kegiatan. Jadi ini custom, kita bisa tambah. Misalnya kita akan menambah kegiatan penerimaan asli sekolah. Kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul kode kegiatan pendapatan asli sekolah. Ini ya. Ini kita ada tambah penerimaan pendapatan asli sekolah.
Nah, pendapatan asli sekolah itu bisa di breakdown menjadi namanya komponen ya, komponen. Jadi kita bebas unlimited. Untuk komponen itu bisa kita kode A, B, C, D dan seterusnya, bahkan sampai AA misalnya atau ZA sampai 3 digit. Nah, kita breakdown dalam pendapatan asli sekolah itu apa saja. Misalnya ya, contohnya ini kita buat kode, ini bebas ya, tapi rekomendasinya A, B, C, D gitu. A misalnya untuk komponen misalnya hasil sewa gor misalnya, simpan. Kita tunggu sampai tersimpan sehingga di sini ada komponen ya, namanya komponen hasil sewa gor. Ini belum ada angkanya, ini belum selesai kita menyusun, nanti harus sampai ada angkanya. Nah, untuk hasil sewa gor ini juga kita breakdown lagi menjadi akun. Jadi urutannya ada kategori, ada kegiatan, ada komponen. Nah, komponen ini dalam satu kegiatan bisa banyak komponen A, B, C dan selanjutnya. Nah, dalam satu komponen ini di breakdown lagi menjadi akun-akun. Ya. Nah, akun-akun dari mana? Akun-akun adalah daftar akun yang direkam di pengaturan kode akun. Ini isinya custom. Kita coba breakdown ya. Ini kode komponen kita breakdown menjadi akun. Nah, dalam komponen hasil sewa ini ada akun apa saja? Misalnya di sini belum ada yang sesuai ya. Uang kegiatan penerimaan lain. Nah, kalau sekiranya masih ada yang belum sesuai, nanti kita tambahkan misalnya. Kita tambahkan akun penerimaan, misalnya penerimaan sewa gor. Kita tambahkan di sini di pengaturan kode akun. Ini tadi kode berapa ini tadi? 1002 ya. Kita tambahkan akun untuk memudahkan kita. Saya tambahkan akun 1002, ini 01. Oh, ini sudah ada ternyata ya, sudah ada ini 100202. Kita kembali ke sini. Kita tambahkan di sini ya, dalam komponen, pada komponen hasil sewa gor kita tambahkan akun 100202. Oh, ini ya, kita tambahkan ke komponen A, sehingga nanti di bawah komponen A itu sudah ada akun sewa gor. Nah, sekali lagi bahwa dalam satu komponen itu juga bisa terdiri dari beberapa akun. Ini contoh yang belanja ya. Untuk yang belanja contohnya yang terdiri dari ini. Ini kan ada belanja kegiatan standar proses. Ini ada komponen laboratorium komputer, ada komponen pengembangan aplikasi digital. Nah, dalam satu komponen ini ada dua akun. Ini ada 2003, 02, 2004, 01. Ini tidak masalah. Kita kembali ke sini ya. Nah, setelah akun itu kita breakdown menjadi detail. Kita breakdown menjadi detail. Ini kita rinci atau dalam uraian. Misalnya berarti penerimaan sewa hasil ya, hasil sewa gor. Nah, ini perhitungannya bagaimana? Kalau sekiranya perlu rincian, kita rinci di sini. Tapi kalau tidak ya ini 1 tahun gitu aja ya. 1 tahun. Misalnya rencananya perkiraannya 10 juta. Nah, kita simpan. Nah, ini berarti sudah selesai atau sudah tersusun dalam satu kegiatan ini. Jadi unsurnya nanti ada kegiatan, ada komponen, terus di bawah komponen ada breakdown akun, pada masing-masing akun di breakdown detail. Nah, dalam satu akun
detailnya juga bisa banyak ya, bisa banyak. Ini contohnya yang satu akun detailnya banyak, apa-apa. Ini untuk penyusunan pendapatan. Kita mungkin contoh satu lagi untuk yang belanja ya, mungkin karena tadi untuk pendapatan ini mungkin kita gambarkan yang belanja. Kita misalnya mau menambahkan komponen ini ya, standar isi. Kita akan menambahkan standar isi, misalnya kita akan ini pada ini kegiatan sudah kita tambahkan ya. Kalau mau tambahkan lagi kode yang lain berarti di ini untuk menambahkan kegiatan. Tapi ini kegiatan sudah ada, kita akan menambahkan komponen saja. Misalnya kita akan menambahkan komponen ada kegiatan workshop KTSP misalnya ya, ini C ya, ini sudah ada A, sudah ada B. Kita tambahkan kegiatan workshop berarti C ya. Berarti C kegiatan workshop KTSP misalnya. Kita simpan. Kita coba cek di standar isi sudah ada tambahan komponen baru workshop KTSP. Nah, komponen ini kita breakdown. Dalam kegiatan workshop KTSP ada belanja apa saja. Kita cari akun-akun yang sesuai. Misalnya ada belanja honor kegiatan, misalnya untuk panitia ya. Kemudian misalnya ada belanja bahan, misalnya untuk konsumsi atau ATK atau sebagainya. Kemudian juga misalnya ada belanja profesi, ini misalnya untuk mewadahi honor narasumber misalnya. Ini misalnya kita anggaplah hanya ada 3 akun, kita tambahkan. Nah, nanti belum selesai ya sampai akun, karena masing-masing akun harus kita breakdown ke detail sehingga ada nominalnya. Kita kembali di sini. Nah, ini honor kegiatan, misalnya kita breakdown, misalnya honor panitia. Nah, ini untuk perencanaan belanja, ini harus kita pilih sumber pembiayaannya. Kalau yang pendapatan tadi tidak ya, tapi kalau untuk belanja kita harus tentukan bahwa kegiatan ini nantinya mengambil dari kegiatan penerimaan apa SOP, uang pangkal, ini yang ada di rencana pendapatan. Misalnya kita pilih yang SOP ya sumbernya ya, ini satu paket misalnya honornya misalnya 2 juta untuk seluruh panitia misalnya. Kemudian kita tambahkan lagi, ini kalau misalnya masih ada yang perlu di breakdown, ini breakdown detail ya. Misalnya biar cepat ini ya. Sekarang belanja bahan misalnya kebutuhannya apa saja. Misalnya ada konsumsi kegiatan. Kita pilih misalnya dari SOP juga ya. Nah, kita ini bisa rinci kalau misalnya kita perlu rincian, kita isinya di sini ya, di perhitungan. Tapi kalau tidak, kita langsung di sini. Misalnya ini untuk ini misalnya pesertanya 50 orang. 50 orang kali 3 hari misalnya. Nah, ini udah otomatis, berarti ini dus misalnya. Satu dusnya misalnya 25.000. 25.000 ya, kita simpan. Nah, ini sudah ada untuk konsumsi ya. Misalnya kita tambahkan lagi detail pada belanja bahan ini juga bisa, misalnya banner. Ini kodenya 2, nomornya 2 di nomor 1, cetak banner. Kita masih pakai SOP misalnya. Untuk banner nggak perlu rincian, misalnya atau inilah 4 meter kali 6 meter misalnya.
Berarti ini satuannya meter, 1 meternya misalnya 25.000. Nah, kita coba tambahkan lagi ya, mana nih dari workshop ini ya. Sudah ada 2 detail pada belanja bahan. Misalnya perlu tambahkan lagi nggak apa-apa, misalnya ATK dan sebagainya silakan. Nah, ini tambahkan yang ini lagi, yang belanja profesi. Ini misalnya honor narasumber. Kita ambil dari rencana penerimaan SOP. Narasumber misalnya 2 orang kali 3 hari misalnya. Berarti orang pada kegiatan misalnya 500.000 satuannya. Nah, kita simpan. Nah, ini kita sudah membuat contoh untuk penyusunan RKAS, strukturnya seperti ini, sehingga kita bisa nantinya juga bisa mengetahui bahwa kegiatan workshop KTSP ini misalnya totalnya kebutuhannya sekian. Nah, ini gabungan dari ini yang ada di bawahnya komponen ini. Nah, ini untuk penyusunan rencana anggaran. Kemudian bagaimana jika suatu saat nanti itu ada revisi? Untuk revisi bisa ada 2 alternatif ya, bisa langsung edit di nominalnya ya. Di nominalnya di sini kita bisa edit, bisa hapus. Ini kita bisa edit ya, bisa juga hapus. Atau juga bisa dengan model revisi keseluruhan. Revisi keseluruhan artinya revisi ini adalah histori RKAS awal ya. Kalau kita mau buat revisi, artinya kita akan menyimpan revisi yang sebelumnya, sehingga yang kita ubah adalah buatan revisi. Contoh untuk membuat revisi, kita buat di sini ya, buat revisi. Kita buat revisi. Nah, ini kan awalnya ini kita buat di sini, klik buat histori revisi 1. Ya, proses. Nah, kita sudah ada revisi 1. Kita kembali ke RKAS. Di sini udah revisi 1. Kita sudah membuat revisi 1. Artinya kita ubah di sini nggak apa-apa, kita ubah di sini tidak apa-apa. Nah, kalau kita ingin mengembalikan ini nggak kepake lah, kita kembali ke yang awal saja. Nah, apabila kita kembali ke awal, contohnya misalnya ini tak ubah ya menjadi saldonya misalnya 5 juta. Ini kan yang kita ubah ini 5 juta di sini adalah RKAS yang merupakan revisi 1. 5 juta ya. Adalah yang revisi 1. Tapi apabila kita ingin kembali misalnya ini nggak jadi dipakai revisi 1, kita kembali aja ke revisi awal. Nah, kita bisa hapus di sini ya, bisa hapus revisi sehingga ini revisi 1 ya, contohnya yang tadi saya edit. Kita hapus revisi 1 sehingga yang akan kita pakai adalah revisi awal misalnya. Kita hapus di sini. Kita proses hapus. Nah, revisi 1-nya hilang, kita kembali ke revisi pertama atau revisi 0. Nah, ini kembali lagi ke yang akan kita gunakan adalah revisi 0 atau revisi awal, RKAS awal ya. Yang 5 juta tadi hilang karena kita sudah hapus. Nah, kemudian pada bagian ini maksudnya apa? Untuk pada kolom PDSD ini maksudnya PD adalah penggunaan dana, SD adalah sumber dana. Ini maksudnya untuk yang kategori pendapatan pada kolom PDSD ini artinya adalah dana yang sudah digunakan di belanja ini ya, di belanja yang menggunakan pendapatan ini. Misalnya ini angka ini dari mana? Angka 472 pada penerimaan sumbangan masyarakat dari mana? Ini adalah total dari penggunaan belanja. Tadi kan waktu belanja menggunakan ini mau pakai akun pendapatan apa? Ini totalnya di sini. Sehingga nanti ini bisa kita monitor bahwa rencana pendapatan ini sudah digunakan untuk rencana belanja sekian, masih ada sekian atau kebanyakan ini misalnya ya. Kalau ini contohnya
yang GOR kan belum kita pakai ya, yang GOR belum kita pakai. Nah misalnya tadi yang workshop kita gunakan rencana GOR, misalnya yang ini 2 juta ya, kredit, kita pakai yang sumber GOR saja 2 juta ini. Nah kita simpan. Nah maka di sini untuk rencana pendapatan GOR sudah ada pemakaian di rencana belanja 2 juta tadi yang untuk panitia workshop gitu. Sehingga kita bisa monitor bahwa untuk rencana pendapatan ini masih ada sekian yang harus dibelanjakan gitu, di rencana belanjakan. Nah, sehingga nanti kita bisa monitor ini sudah balance apa belum antara pendapatan dengan belanja. Nah, untuk normalnya apabila sudah sesuai di sini 0 semua. Untuk surplus defisit sini 0 gitu. Nah, adapun untuk pada kategori belanja, kolom PDSJ ini adalah sumber pendapatan. Artinya ini, misalnya ini beasiswa ya, ini kode, ini ngambil dari mana? Ini kode 1001A 1001021. Ini artinya 1001 di sini bacanya ya. Terus 100102.1. Berarti ini mengambil dari rencana belanja ini, begitu. Ini untuk gambaran bagaimana cara menyusun RKAS pada aplikasi AKAS Smartphone. Ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.